Para penjaga langsung mengamankan Abimanyu dan Bina, membawa mereka ke tempat yang lebih aman, dan memeriksa semua orang yang masih berada di sana. Bukan hanya orang yang berada di dalam gedung acara, tapi semua pekerja di sana juga tak luput dari pemeriksaan, mencari penyebab insiden ini bisa terjadi. Sedangkan Andra, dia sudah berlari keluar dengan membopong Kirani, diikuti oleh Arya dan Arka. Dengan sigap, Arka mengambil kunci mobil Andra dari salah seorang valet, dan Arya membuka pintu belakang mobil untuk Andra bisa langsung masuk. Setelahnya, mobil yang dikemudikan oleh Arka itu membawa Kirani ke salah satu rumah sakit terdekat. Suara bising dari klakson mobil yang dibunyikan Arka saat sudah sampai di gerbang rumah sakit membuat perawat yang sedang berjaga dengan segera mendekat dan mendorong perangkar ke arah mobil yang dibawa Arka. Setelah membaringkan Kirani di atas perangkar, Andra dan Arka pun mengikuti arah mereka membawa Kirani masuk ke dalam ruang UGD. Andra sedari tadi tak bisa menenangkan diri, mengkhawatirkan keadaan Kirani. Kini dia hanya bisa duduk sembari berdoa dalam hati agar Kirani bisa selamat. Menghembuskan nafas berat dan menutup matanya sejenak, terdengar di pendengaran Andra suara langkah kaki beberapa orang yang mendekat ke arahnya. Ternyata adalah Bina dan Abimanyu yang datang menghampiri mereka. "Bagaimana keadaan Kirani?" tanya Bina dengan paniknya. Entah pertanyaan itu dilayangkan kepada siapa. Bina kini tengah memandang bergantian ke arah Andra dan Arka. "Kiran masih diperiksa di dalam, Mah," sahut Arka yang terlihat lebih tenang dibandingkan dengan Andra. Keadaan Andra kini sudah terlihat sangat kacau, baik dengan wajah kalutnya dan pakaian yang kusut penuh dengan darah Kirani. Bina pun tak bisa membendung air matanya melihat keadaan tak berdaya Andra. Bagaimana tidak, dengan mata kepalanya sendiri, Andra melihat Kirani yang tergeletak tak berdaya dengan kaki yang sudah berlumuran darah. Kini Bina pun mendudukkan dirinya di sebelah Andra, mencoba menguatkan anaknya. "Semua pasti baik-baik saja," ucap Bina mencoba menenangkan Andra, mengusap lembut lengan Andra. Dan Andra yang mendapat usapan dari Bina, dia pun membuka matanya, lalu menoleh ke arah sang mama. Dengan mengangguk, Andra juga mengharapkan hal yang sama. "Semoga, Ma." Terdengar pintu UGD yang terbuka. Abimanyu segera menghampiri dokter yang baru saja keluar dari sana. "Nawa, bagaimana keadaan Kiran?" tanya Abimanyu ke arah dokter itu, yang ternyata adalah Abinawa, sepupunya sendiri. Saat melihat keributan di lobi rumah sakit, Abinawa yang saat itu akan pulang melihat kedatangan Andra dan Arka dengan seorang pasien wanita. Melihat kedua ponakannya yang khawatir itu, membuat Abinawa ikut masuk ke dalam ruang UGD dan menangani langsung pasien yang dibawa Arka dan Andra. Pasien kehilangan banyak darah dan perlu juga mendapat tindakan operasi, jawab Abinawa, seraya menjelaskan keadaan kaki Kirani yang terkena pecahan kaca hingga tindakan operasi harus dilakukan segera. "Lakukan yang terbaik, Nawa," seru Bina, tak ingin terjadi hal buruk dengan Kirani. "Baiklah, aku akan lakukan sebisa mungkin." Perkataan Abinawa terpotong karena kedatangan suster yang membawa rekam medis Kirani saat ini dan memberitahukan golongan darah yang dibutuhkan Kirani. "Apa di sini ada yang golongan darahnya AB+?" tanya Abinawa. "Aku," sahut Abimanyu, membuat mereka yang di sana cukup lega karena golongan darah itu termasuk golongan darah yang langka. "Baguslah, jadi operasi bisa langsung ditangani. Ayo ikut aku,"
ajak Abhinawa kembali masuk ke ruang UGD dan memerintahkan suster mempersiapkan perlengkapan untuk donor darah Abhimanyu. "Di mana?" tanya Abhimanyu saat baru masuk ke balik pintu UGD dan terlihat beberapa pasien di sana. Pandangan Abhimanyu menyusuri ruangan itu karena Abhimanyu tak paham dengan sosok Kirani. Dan saat Kirani menolongnya tadi, posisi wajahnya menelungkup hingga Abhimanyu tak bisa melihat jelas wajah Kirani. Abhinawa pun menunjuk ke pojok ruangan. "Kamu tunggu di sana selagi perawat mempersiapkan perlengkapannya," ujar Abhinawa. Abhimanyu tanpa banyak kata, dia pun melangkah menuju perangkar Kirani. Abhimanyu menggeser tirai dan bisa terlihat wajah Kirani yang terpejam. Garis wajah Kirani yang terpejam seketika membuka kenangan lama Abhimanyu tentang seseorang. Lebih tepatnya seorang wanita yang mengisi hatinya. Wanita yang belum pernah merasakan kebahagiaan rumah tangga dengannya. Wanita yang menjadi cinta pertamanya. "Fatma," gumam Abhimanyu melihat garis wajah Kirani yang memang mirip dengan wajah Fatma. "Siapa Fatma?" tanya Abhinawa yang ternyata sudah berada di belakang dirinya. Dan memang hubungannya dengan Fatma dulu tak diketahui oleh keluarga besarnya. "Nawa, beneran gadis ini yang dibawa Andra? Kamu mengenalinya?" Bukannya menjawab, Abhinawa malah melayangkan pertanyaan lainnya. "Wajahnya mengingatkan aku dengan seseorang," lirih Abhimanyu. "Nawa, kamu cek juga DNA kami. Aku harap kamu bisa memberitahukan hasil tes DNA-nya secepat mungkin," desak Abhimanyu, karena rasa penasaran dan khawatir yang dirasakannya kini. "Kamu sedang mengakui punya hubungan dengan wanita selain Bina?" tanya Abhinawa terheran melihat sikap sepupunya kini. "Jangan banyak tanya, aku juga belum yakin dengan hal ini," sahut Abhimanyu masih dengan tatapannya tak lepas dari Kirani.